minutes until I gotta go, so I told that girl I'm gonna slaughter it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan Sidik, nomor absen 6. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Wide Area Network menghubungkan jaringan yang lebih kecil seperti Local Area Network dan Media Network. Kabel yang dipakai dalam berkomunikasi biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu kabel transmisi dan juga elemen switching. Kabel transmisi berfungsi untuk memindahkan bit-bit dari suatu komputer ke komputer lainnya, sedangkan elemen switching adalah sebuah komputer khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kabel transmisi atau lebih. Kelebihan Wide Area Network adalah 1. Bisa diakses dengan jangkauan area yang luas. 2. Dapat berbagi software dan resource dengan koneksi workstation. 3. Pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain. 4. Semua orang bisa memperoleh informasi update secara real time. 5. Berbagai informasi atau file dapat dibagikan melalui area yang lebih besar. Kekurangan Wide Area Network adalah 1. Biaya operasional yang mahal. 2. Dalam hal settingan atau pengaturan jaringan Wide Area Network lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. 3. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan bisa mengganggu jaringan ini. 4. Rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranda Disati, nomor absen 32, kelas 11 TKJ 1. Berikutnya saya akan menjelaskan komponen dan juga peralatannya. Apa saja komponen-komponen dan juga peralatannya? Yang pertama adalah antena grid, yang kedua adalah access point radio, yang ketiga adalah kabel pigtail, yang keempat adalah kabel UTP, yang kelima adalah PC, dan yang keenam adalah router. Lalu, apakah fungsi-fungsi dari komponen-komponen dan peralatan-peralatan tersebut? Oke, berikutnya kita akan membahas fungsi dari komponen dan juga peralatan yang sudah saya ucapkan tadi. Yang pertama adalah fungsi dari antena grid. Antena grid berfungsi untuk memperkuat dan juga mengarahkan sinyal wireless untuk melakukan koneksi point-to-point ataupun point ke multi-point. Antena ini juga berfungsi menerima dan mengirim sinyal data dengan sistem gelombang radio. Yang kedua adalah router. Router berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet ke tujuannya atau biasa disebut dengan routing. Router digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Yang ketiga adalah kabel pigtail. Kabel pigtail berfungsi untuk menghubungkan modem dengan eksternal modem. Misalnya untuk menghubungkan antena grid dengan access point radio. Jenis kabel pigtail ini ada beberapa macam. Biasanya jenis pigtail menyesuaikan slot antena eksternal dari sebuah modem. Yang keempat adalah access point radio. Access point radio berfungsi sebagai hub atau switch yang berguna untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Melalui access point inilah koneksi data dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio. Yang kelima adalah kabel UTP. Kabel UTP berfungsi sebagai media transmisi dalam sebuah jaringan lokal atau biasa disebut dengan Local Area Network. Yang terakhir adalah PC. PC berfungsi sebagai pusat layanan atau server, dan komputer yang lain atau PC yang lain berfungsi meminta pelayanan atau biasanya disebut dengan klien.